Halo Sobat Fisika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan coba mengerjakan latihan soal tentang dimensi dalam fisika. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya Sobat Fisika. Daya adalah besarnya usaha atau energi tiap satuan waktu. Dimensi dari daya adalah, nah, untuk menyelesaikan persoalan mengenai dimensi, saya akan kasih tips and trick supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya ya. Nah, kalian yang pertama itu harus menentukan rumus dari besaran yang ditanyakan dimensinya itu apa. Setelah dapat rumus, kalian tinggal rubah ke satuan. Nah, bisa dirubah ke satuan kalau besaran-besarannya itu sudah termasuk ke dalam besaran pokok. Habis itu baru lanjut ke dimensi. Nah, oke, kita langsung aja. Rumus dari daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, dapat kita simbolkan daya itu sebagai P, usaha itu sebagai W, dan waktu itu sebagai T. Nah, usaha ini masih termasuk ke dalam besaran turunan. Kita bisa rubah. Nah, W adalah F kali S. Karena usaha itu adalah perkalian dari gaya dengan perpindahannya. Kemudian dibagi dengan waktu. Waktunya tetap ya. Nah, yang gaya ini kita masih bisa rubah sesuai dengan hukum Newton kedua. Kalau gaya itu adalah perkalian antara massa dengan percepatannya. Kita tulis lagi S-nya dibagi dengan waktu. Nah, baru dari sini kita rubah ke dalam satuan. Oke. Satuan dari massa itu kilogram. Terus satuan dari percepatan itu M per S kuadrat dikali dengan satuan perpindahan. Satuan perpindahan itu meter ya, M. Dibagi dengan waktu. Waktu satuannya itu second. Nah, habis dari sini untuk mempermudah kita operasikan sesuai matematika ya. Nah, ini kilogram kan tetap kilogram dikali, ini coba lihat, ini kan ada M pangkat 1, ini M pangkat 1. Kalau dalam matematika, ini kan di sini ada pangkat 1 dikali dengan pangkat 1, artinya pangkatnya itu berarti ditambah. Berarti M pangkat 2 dibagi dengan S pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Ini kan pangkatnya di atas nih, kita pindahkan ke bawah. Jadi pangkat 3, 2 ditambah pangkat 1 ya. Jadi 3. Nah, habis ini kita bisa pindahkan nih pangkatnya ke ke atas. Tapi pangkatnya rubah menjadi negatif karena pindah ruas jadi ke atas. Nah, setelah dapat satuan ini, baru kita bisa rubah ke dalam dimensi. Oke, di sini saya ada tabel besaran, satuan, dan dimensi. Besaran dari panjang itu dimensinya L, besaran dari massa itu dimensinya M, dan besaran dari waktu itu dimensinya T. Oke, berarti jika kita rubah ke dalam dimensi, kilogram itu M, meter kuadrat itu L, pangkat 2-nya jangan lupa, dan S itu pangkat min 3. Berarti jawabannya di sini apa? Jawabannya E. Itu ya, ini jawabannya E. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Besar tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule dikali second. Dimensi dari tetapan Planck adalah, nah ini pilihan-pilihannya. Nah, untuk menentukan dimensi dari tetapan Planck sesuai dengan tips yang tadi saya kasih, yang pertama itu tentuin dulu rumusnya apa, yang kedua satuannya, baru masuk ke dimensi. Oke, karena tetapan Planck itu berupa ya tetapan, nggak ada rumus, kita tahu bahwa tetapan Planck itu disimbolkan dengan H yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Satuannya itu joule second.
Nah, karena di sini udah ada satuan, kita bisa langsung cari dimensi dari satuan ini. Tapi karena di sini ada joule, kita cari tahu dulu joule ini satuan lainnya apa. Nah, kita bisa cari tahu atau kita bisa didapatkan dari rumus usaha. Karena satuan usaha itu kan joule. Nah, rumus usaha itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Yang gaya ini kita rubah lagi sesuai dengan hukum 2 Newton, itu massa dikali dengan percepatan dikalikan dengan perpindahannya. Baru kita rubah ke dalam satuan. Oke, satuan dari massa itu kilogram, satuan dari percepatan itu meter per second kuadrat, dikalikan dengan meter, itu satuan dari perpindahan. Nah, karena kita udah dapat nih satuan lain dari joule, yaitu ini kan. Coba kita masukkan ke sini. Tetapan Planck itu satuannya joule dikali second, sama dengan berarti usaha dikali dengan second. Tadi satuannya itu kan ini ya, kilogram dikalikan dengan meter per second kuadrat dikali meter dikali dengan second yang ini, kali second. Kita bisa operasikan sesuai dengan matematika. Berarti kilogram tetap dikalikan dengan ini pangkat 1, ini pangkat 1, kemudian ini dikali, artinya pangkatnya dijumlah menjadi meter pangkat 2. Kemudian ini kan per, ini kali. Yang ini pangkat 1, berarti 1 dikurangi 2. Berarti S pangkat min 1. Nah, dari sini baru kita bisa rubah ke dalam bentuk dimensi. Nah, ini ada tabel dimensi. Dimensi dari panjang itu L, dimensi dari massa itu M besar, dimensi dari waktu itu T besar. Oh ya, penulisan dimensi pakai kurung siku ya. Oke, tinggal kita rubah, berarti kilogram itu dimensinya M, meter kuadrat itu L pangkat 2, dan S itu waktu, dimensinya T pangkat min 1, karena ini min 1 juga. Berarti jawabannya M dikali L pangkat 2 dikalikan T min 1. Jawabannya E ya. Jawabannya E. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai soal tentang dimensi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.